Shalom selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara. Untuk Bapak Ibu semua saudara jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online maupun Bapak Ibu yang ada di seantero Indonesia, saya ucapkan selamat pagi, saya ucapkan shalom untuk kita semuanya. Saya percaya apapun yang terjadi, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kita. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Memang tidak selalu hal yang baik seperti yang kita inginkan dan seperti yang kita bayangkan, itulah yang selalu terjadi. Tapi firman Tuhan bahkan mengatakan sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, firman Tuhan katakan gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin aku, itulah yang menolong aku. Jadi saya percaya bahwa meskipun hari-hari ini kita umat Tuhan, kita bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia sedang melewati masa-masa yang sulit, kita tetap percaya bahwa semuanya tetap dalam kendali Tuhan, tetap dalam pengaturan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita semuanya, semua dalam pengaturannya, semua dalam penyertaannya. Dan saya percaya kita pasti akan melewati ini semuanya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan untuk Bapak Ibu semua saudara, siapapun yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, baik lewat YouTube maupun lewat video. Yang pertama, mari lihat sama-sama di dalam kitab Yosua, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 mulai. Yosua pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-10. Yosua pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Sebelum kita bicarakan lebih jauh mengenai ayat-ayat ini itu dilatar belakangi ketika bangsa Israel itu mau menyeberang sungai Yordan dan mau masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu itu Musa hamba Tuhan itu sudah dipanggil oleh Tuhan dan tinggallah Yosua yang harus memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan yang pada waktu itu dihuni didiami oleh bangsa-bangsa yang kuat. Dan di depan mereka ada sungai Yordan. Nah, mereka harus melewati itu semuanya. Nah, ada satu perkataan yang menarik yang Tuhan sampaikan lewat Yosua. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya semua musuh itu. Saudaraku, apapun yang terjadi, meskipun semua kita didera oleh ketakutan, kita dilanda oleh ketakutan dengan situasi yang ada seperti ini. Kita tidak tahu ketika kita keluar, semua orang jadi was-was. Apakah akan terpapar atau tidak? Kita semua jadi khawatir, setiap orang jadi khawatir. Setiap orang jadi ketakutan dengan situasi yang ada seperti ini. Tapi saya berdoa bahwa meskipun kita sedang melewati masa-masa yang sulit seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan akan membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup pencipta alam semesta, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Allah El Shaddai, Dia akan tetap bersama-sama dengan kita umatnya. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kita semuanya, akan kita umatnya. Lalu kalau saudara perhatikan akan ayat yang ke-11.
Pada waktu itu Tuhan melalui Yosua memberikan perintah, pada waktu kamu akan menyeberang sungai Yordan, kamu perhatikan baik-baik. Tabut perjanjian Tuhan itu akan berjalan menyeberang di depan kamu yang diangkat oleh para orang Lewi. Jadi pada waktu itu sebelum orang Israel itu melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, yang di depan mereka itu adalah tabut perjanjian. Yang di depan mereka itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian tidak ada di belakang, tabut perjanjian ada di depan mereka. Jadi sementara mereka akan menyeberang sungai Yordan dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan untuk menghadapi semua musuh yang sebetulnya lebih hebat dan lebih kuat dari mereka, itu tabut perjanjian itu ada berjalan di depan mereka. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yosua dan kepada orang Israel? Pada waktu itu tabut perjanjian itu merupakan perwujudan, merupakan representasi daripada kehadiran Tuhan sendiri. Dan tabut perjanjian itu juga berisi mengenai perjanjian Tuhan yang diberikan kepada orang Israel. Jadi yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang Israel semuanya pada waktu mereka mau melewati sungai Yordan dan mau masuk ke tanah Kanaan yang berisi akan bangsa-bangsa yang kuat. Tuhan katakan, aku ada di depan. Aku ada di depan. Dan Tuhan ingin katakan, aku ini adalah Tuhan atas semua perjanjian. Aku ini Tuhan yang memegang perjanjian. Kalau kita ditanya apa yang membuat kita tidak menjadi takut dan tidak menjadi gentar, apa yang membuat kita menjadi terus percaya bahwa ujung dari semuanya ini adalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, adalah karena Tuhan sudah berjanji. Itulah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Bukan karena saudara dan saya adalah orang yang baik. Bukan karena saudara dan saya adalah orang yang kudus oleh orang yang suci. Lalu kita berharap, oh aku cukup baik, aku cukup mumpuni, aku bisa melewati itu semuanya. Bukan, Tuhan katakan aku yang berjalan di depan, aku yang sudah berjanji. Karena itulah hari-hari ini saya mendorong Bapak Ibu semua saudara dimanapun saudara berada. Banyaklah membaca akan firman Tuhan dan banyaklah membaca akan Alkitab. Ketika kita harus kerja di rumah, ketika pemerintah menganjurkan kita untuk memutus semua penularan, saudara dan saya harus lebih banyak di rumah. Jadikan itu kesempatan untuk saudara lebih banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena firman Tuhan dan Alkitab itu berisi akan perjanjian Tuhan. Dan ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara membaca Alkitab, saudara menangkap kebenaran firman Tuhan, saudara menangkap akan pewahyuan yang daripada Tuhan, hidup saudara dimerdekakan, saudara tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Kepada Abraham dia memberikan perjanjian berkat-Nya. Kepada Yosua dia memberikan janjian perlindungan dan janjian kemenangannya. Kepada Yosua Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi engkau seumur hidupmu. Tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Dan ada begitu banyak perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan itu menjadi milik saudara dan saya. Karena itulah Tuhan katakan kepada orang Israel, bukan kamu yang di depan. Jangan kamu yang di depan. Karena ketika kamu di depan, kamu tidak tahu apakah kamu akan menang atau akan kalah. Ketika kamu di depan, musuh yang kamu hadapi jauh lebih besar dari yang bisa kamu hadapi. Tuhan katakan biarkan aku yang ada di depan. Dan aku bersama semua dengan janji, aku bersama dengan semua perjanjianku, aku bersama dengan semua garansiku yang akan berjalan di depan dan kamulah yang mengikuti aku.
Pada masa-masa yang tidak menentu seperti sekarang ini, tentu saja kita berharap, kita berdoa bahwa virus ini akan segera berlalu. Kalau boleh, menjelang besok pagi kita bangun pagi, lalu ada kabar baik, semua sudah berlalu. Tapi sejujurnya kita juga tidak tahu. Para ahli ada yang mengatakan pertengahan April semuanya akan selesai. Yang lainnya mengatakan nanti pada awal Mei. Yang lainnya mengatakan nanti pada akhir Juni. Nanti yang lainnya mengatakan nanti pada awal Juli justru akan mencapai puncaknya. Siapa yang harus kita percayai? Berita mana yang kita harus pegang? Ada banyak nubuatan dari para nabi yang sudah menubuatkan bahwa masa seperti ini akan terjadi. Ada banyak nubuatan dari hamba-hambanya yang mengatakan bahwa masa seperti ini akan berlalu. Lalu Tuhan akan mengganti dengan satu kebangunan rohani yang besar. Tuhan akan menggantikan dengan kemuliaan yang semakin nyata. Saya katakan saya percaya akan semua nubuatan yang Tuhan berikan lewat para hamba-hambanya. Tapi sejujurnya kita juga tidak tahu persis. Sejujurnya kita tidak tahu persis kapan semuanya ini akan lewat, dan lalu setelah itu dunia akan seperti apa kita juga tidak tahu. Tapi firman Tuhan ya dan amin dan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, biarkan aku berjalan di depan. Biarkan aku berjalan di depan. Engkau akan melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Engkau tidak tahu apa yang kau alami, situasi seperti apa di dalam sosial, politik, ekonomi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa orang sangat mengalami kesulitan dengan keuangannya. Mereka katakan, Pak, uang yang saya miliki hanya cukup sampai minggu depan, sampai bulan depan, atau hanya beberapa hari ke depan. Kita semua tidak tahu. Kita semua tidak mengerti situasi seperti apa yang akan terjadi. Setiap kali kita membaca berita, setiap kali kita membaca share yang ada di grup-grup kita, ada yang memberikan harapan, ada yang memberikan kabar baik. Tapi juga tidak sedikit yang memberikan kabar kecemasan, tidak sedikit yang memberikan kabar yang menakutkan. Dan sejujurnya siapa yang bisa mengendalikan itu semuanya? Kenyataannya bahwa memang semua itu sejujurnya juga menakutkan dan mengerikan. Lalu apa di dalam situasi yang sulit ini yang bisa kita pegang yang tidak pernah berubah? Tentu kita mendukung akan Bapak Presiden dan semua aparat pemerintahan. Kita berharap bahwa mereka semuanya akan diberi hikmat dan kemampuan yang daripada Tuhan untuk mengatur semuanya menjadi baik. Tapi apakah mereka bisa menjamin? Tidak juga. Kita berdoa supaya program pencegahan dan program untuk mengatasi segala sesuatunya ini akan berjalan dengan baik. Tapi sejujurnya itu juga tidak bisa menjadi jaminan bagi siapapun. Virus ini bisa menyerang orang yang sederhana, bahkan bisa menyerang orang-orang para pejabat, orang-orang kaya dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi bahwa apakah dia akan terhindar atau tidak. Kita dengar kabar orang kaya, para pejabat juga kena virus ini. Orang sederhana, orang kecil juga kena virus ini. Tidak ada yang bisa memastikan. Alkitab katakan, bahkan di dalam ayat sebelumnya, kepada Yosua Tuhan katakan, antara tabut ini dengan kamu harus ada jarak kurang lebih 1.000 meter, 2.000 hasta. Kenapa? Karena kamu tidak tahu jalan yang akan kamu lalui sebelumnya. Kalau Bapak Ibu saudara baca ayat-ayat ini sebelumnya,
Itu dikatakan bahwa biarkan aku di depan, lalu kamu melihat dari jauh. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari pasal Yosua pasal yang ketiga ini, lalu dikatakan bahwa aku di depan, kamu memperhatikan aku dari jauh karena kamu tidak tahu jalan yang akan kamu lalui. Keadaannya sama dengan saudara dan saya hari-hari ini. Akan seperti apakah keadaan bangsa kita pada waktu yang akan datang? Akan seperti apakah pelayanan kita pada waktu yang akan datang? Akan seperti apakah pekerjaan kita pada waktu yang akan datang? Akan seperti apakah pendidikan kita pada waktu yang akan datang? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang bisa menjamin? Alkitab mengatakan biarkan aku di depan. Biarkan aku Tuhan itu berjalan di depan. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu jalan yang kamu harus lalui itu akan seperti apa. Itulah jaminan kita. Dan Alkitab mengatakan tabut perjanjian. Kenapa? Ketika Tuhan berjalan di depan, Dia tunjukkan semua janjinya dalam kehidupan kita. Bahwa meskipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan itu akan menyertai kita. Kita punya jaminan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mazmur 23, kita punya perjanjian berkat, kita punya perjanjian perlindungan di dalam Mazmur 91. Kita punya perjanjian kemuliaan Tuhan yang akan semakin nyata di dalam gerejanya. Di dalam Yesaya 60. Itulah yang ada di depan kita. Jadi saya menganjurkan justru pada masa-masa sulit seperti ini dan masa-masa di mana kita didorong, kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Habiskanlah waktu Bapak Ibu semua saudara dengan kembali kepada Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan dan kembali kepada perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi belum boleh lenyap, tapi satu titik pun dari firman Tuhan tidak akan lenyap. Apalagi perjanjian Tuhan. Itu akan menyertai kita, bukan hanya menyertai kita. Itu akan berjalan di dalam hidup kita, di depan hidup kita. Dan kita mengikutinya. Itu berjalan di depan kita, kita mengikutinya. Apa yang kita ikuti, janji bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita. Malaikatnya akan diperintahkan untuk menatang kita dalam segala perjalanan kita, sehingga kita tidak terantuk kepada batu. Semuanya itulah yang harus berjalan di depan, dan kita mengikuti akan apa yang Tuhan janjikan itu. Setiap kali kita didera oleh ketakutan, setiap kali kita didera oleh kecemasan, setiap kali kita didera oleh kegamangan dengan semua yang terjadi ini, segeralah kembali kepada kesadaran, kepada iman dan pengharapan kita. Tuhan, aku tidak sendiri. Bahkan Engkau berjalan di depanku dan aku tinggal mengikutinya. Itulah hal pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa Tuhan yang memegang perjanjian dalam kehidupan kita. Dan Dia yang memegang perjanjian untuk hidup kita. Dia tidak sedang berpangku tangan. Dia tidak sedang menonton kita dengan segala macam kekacauannya. Tapi Dia sedang berjalan di depan kita. Dan Dia sedang katakan kepada kita, biarkan aku berjalan di depanmu dengan semua janji dan dengan semua perjanjianku. Kamu ikuti saja kemana aku melangkah. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini,
Mari lihat sama-sama di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama, lalu ayat yang kedua, dan seterusnya. Judul perikop ini adalah doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Sebelum saya lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, saya ingin beri sedikit latar belakang supaya saudara tahu background daripada ayat ini. Pada waktu itu Daniel sedang ada di dalam pembuangan di Babel bersama dengan orang-orang Israel yang lainnya. Kenapa orang Israel dibuang di Babel? Kalau saudara baca Alkitab, itu karena dosa mereka sudah sampai kepada, katakanlah, sampai kepada titik puncaknya, sehingga Tuhan memutuskan ini orang Israel, ini tanah Israel ini diserahkan kepada orang Babel, lalu orang Babel ini menyerang orang Israel, meruntuhkan tembok Yerusalem, meruntuhkan akan bait suci, lalu membawa orang-orang Israel ini ke dalam pembuangan. Termasuk di dalamnya itu adalah Daniel. Jadi pada waktu itu, pada waktu ayat ini terjadi, itu Daniel sedang ada di dalam pembuangan bersama dengan orang-orang Israel yang ditawan oleh orang-orang Babel. Jadi sebetulnya pada waktu itu orang-orang Israel sedang dalam keadaan terbatas, dalam keadaan mereka ditindas, dalam keadaan mereka dibuang ke Babel. Termasuk dengan Daniel. Cuman bedanya adalah karena Daniel ini orang pandai dan orang berhikmat. Dia itu lalu diangkat oleh raja. Dia diangkat oleh raja dan dia melayani raja di Babel itu sebagai orang kedua atau sebagai perdana menteri, sebagai orang penting di Babel. Karena dia ini orang pandai, dia orang berhikmat, dia bisa menerjemahkan, mengartikan akan semua mimpi yang ada. Jadi oleh raja-raja Babel, oleh Nebukadnezar, oleh Darius dan sebagainya, Daniel ini diposisikan sebagai orang yang sangat penting di Babel. Sebagai perdana menteri. Jadi bisa dikatakan bahwa Daniel ini hidupnya enak. Dia ini hidup di istana. Dia ini menjadi orang yang sangat penting. Dia hidup, dia makan dari makanan raja, dia makan dari meja raja. Fasilitas terbaik di Babel dia nikmati. Sebetulnya dia tidak harus mikir apa-apa tentang orang Israel. Karena pada waktu itu posisinya tinggi, semua yang dia butuhkan ada, bahkan dia berkelimpahan. Alkitab mengatakan dia menjadi orang penting, dia menjadi kepercayaan raja, dia menjadi perdana menteri yang dipercayai di Babel. Yang menarik adalah, satu kali dikatakan Daniel ini membaca akan kitab. Dan ketika dia membaca kitab Nabi Yeremia, dia membaca bahwa memang Yerusalem itu akan menjadi timbunan puing. Dan orang Israel akan dibuang di Babel selama 70 tahun. Ayat yang ketiga. Ketika Daniel setelah membaca akan kitab Yeremia itu, dia mengatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah, untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian,
Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa pada waktu itu Daniel itu hidup dalam keadaan yang enak dan dalam keadaan yang menyenangkan. Tapi ketika dia melihat bahwa orang Israel itu sebetulnya ditawan di Babel, dan ketika dia melihat janji Tuhan bahwa semuanya itu akan berakhir setelah masa 70 tahun. Dikatakan bahwa lalu Daniel ini mengarahkan mukanya kepada Tuhan, lalu berdoa. Dia berdoa untuk orang Israel. Dia berdoa untuk janji Tuhan. Meskipun sebenarnya bahwa dia tidak kekurangan apapun dan bahkan dia sedang menikmati fasilitas terbaik yang dia terima di Babel. Tapi hatinya itu lain. Dikatakan bahwa dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan, lalu berdoa, lalu bermohon, dia bersyafaat, sembari berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dan bahkan kalau saudara perhatikan akan doanya, Daniel berkata, kami telah berdosa kepada Engkau. Saudaraku, hal kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara adalah saya rindu setiap kita mengambil posisi seperti Daniel. Pada masa-masa seperti ini, jangan menyalahkan siapapun, jangan mengkambing hitamkan siapapun. Ketika Tuhan atau Daniel itu mendapati, oh ini semua terjadi karena dosa orang Israel. Dia tidak menyalahkan orang sebangsanya. Dia tidak menyalahkan raja-raja yang ada di Israel. Dia tidak menyalahkan siapapun. Tapi ketika dia menyaksikan, dia mendapati itu semuanya. Dia memposisikan dan dia katakan kami semua berdosa kepadamu. Saya berharap kita semua jangan menyalahkan siapapun. Antar gereja jangan menyalahkan. Antar hamba Tuhan jangan menyalahkan. Kita jangan menyalahkan pemerintah. Yang satu mengatakan pemerintah terlalu lamban. Yang satu pemerintah mengatakan tidak terlalu fokus. Yang selalu mengatakan ini sudah tepat dan sebagainya. Saya membayangkan siapapun yang menjadi pemimpin dan menjadi presiden yang ada di Indonesia ketika menghadapi situasi ini tentu bukan perkara yang mudah. Setiap apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu dampak dan implikasinya akan sangat berpengaruh dan sangat dahsyat sekali. Beberapa orang menyatakan ketidakpuasannya. Beberapa orang mengatakan, oh sudah benar. Saya mau katakan, janganlah terlibat di dalam polemik seperti itu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan bangsamu. Jangan salahkan teman-teman. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan umat beragama yang lainnya. Ini bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Daniel sama sekali tidak menyentuh kursi penghakiman itu. Ketika dia mendapati keadaan itu harusnya dia bisa berkata, ini gara-gara bangsaku yang berbuat dosa. Ini gara-gara bisa saja dia berkata, ini gara-gara raja-raja yang ada di Israel. Yang mereka juga berbuat dosa, makanya kita dibuang di Babel, hidup kita sengsara, kita tidak bisa beribadah di bait suci. Sama sekali Daniel tidak menyentuh akan kursi penghakiman itu. Jadi saya mohon pada siapapun yang mendengarkan akan berita firman ini.
Mari kita belajar dari Daniel. Daniel tahu tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Karena setiap orang yang disalahkan mana mau. Saudara mau menyalahkan orang lain, orang itu akan membalas menyalahkan saudara. Dan kalau semua saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, semua berkelahi, semua terpecah belah. Saudara bisa membayangkan keadaan buruk ini akan semakin buruk. Daniel tidak menyentuh kursi penghakiman itu. Alih-alih dia menyalahkan akan bangsanya, menyalahkan akan raja-raja Israel, dia memilih untuk menghadap kepada Tuhan. Dia memilih untuk mengarahkan mukanya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bersyafaat. Dia memohon kepada Tuhan dan dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bersalah. Meskipun sebetulnya Alkitab mencatat bahwa Daniel itu orang baik. Daniel itu orang yang takut akan Tuhan. Daniel itu orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Daniel itu seorang yang budinya baik, dia orang yang betul-betul jujur. Sebetulnya katakanlah dia punya hak untuk menyalahkan orang lain. Tiba-tiba satu dua orang berbicara, oh ini kalian kesalahan ini kesalahan ini kesalahan ini dan sebagainya. Tiba-tiba muncul orang-orang yang lalu mengambil kursi penghakiman itu. Alkitab mengatakan Daniel itu orang benar. Dia itu orang baik. Dia itu orang jujur. Dia itu orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia tidak mau menyentuh. Dia tahu persis akan penghakiman itu hak dan milik Tuhan semata. Ada waktunya kita mengkoreksi akan diri kita sendiri. Ada waktunya kita mengkoreksi peran gereja dan peran orang-orang percaya dalam situasi seperti ini. Tapi janganlah lalu kita mengambil kursi penghakiman itu. Alih-alih dia mengatakan yang lain salah dan saya benar. Alkitab mencatat Daniel itu menghadapkan mukanya kepada Tuhan. Dia memohon, dia bersyafaat. Dia mengatakan kami. Dia tidak katakan, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kelima, dia tidak mengatakan mereka telah berbuat dosa. Mereka telah berbuat dosa kepadamu Tuhan. Tapi Daniel mengatakan kami telah berbuat dosa dan bersalah. Kalau saudara ingin menjadi seorang pensyafaat, pendoa syafaat, dan saya dorong setiap kita orang percaya dan setiap kita gereja Tuhan pada hari-hari ini, salah satu hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan bersyafaat untuk bangsa kita. Jangan ikut-ikutan duduk di kursi penghakiman itu. Arahkan mukamu kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, memohon dan bersyafaat kepada Dia. Ingatkan Tuhan akan belas kasihannya. Seperti Musa mengatakan melunakkan hati Tuhan dan mengingatkan semua janjinya. Mengingatkan semua perjanjian Tuhan atas bangsa ini. Berdoa. Karena itulah saya mengajak jemaat yang ada di Jogja untuk berdoa dan berjaga doa berantai selama 24 jam. Saya mendorong mereka semuanya, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. Berdoa dan berjaga 24 jam. Bersyafaat bagi Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada semua gereja Tuhan, saya melihat, saya mendengar, saya percaya bahwa secara nasional juga sudah digaungkan, ayo kita berdoa bersama-sama, ikuti itu. Kalau ada setiap gereja lokal yang juga membuat program doa syafaat,
Sebagian ada yang doa di pagi hari, sebagian ada yang doa di malam hari, sebagian mereka ada yang berdoa dan berpuasa. Di tempat kami membuat doa, berdoa dan berjaga 24 jam, bersyafaat bagi Indonesia. Mari ikuti. Jangan ada seorang pun dari saudara yang tidak ambil bagian seperti yang dilakukan Daniel. Maaf kata, daripada kita sekedar menghabiskan waktu kita di depan televisi. Maaf kata, daripada kita sekedar menghabiskan waktu kita hanya di depan layar HP kita lalu menonton, membaca semuanya. Saya mau katakan, ambil waktu menghadap kepada Tuhan, memohon bersyafaat supaya janji Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan itu diturunkan atas kita semuanya, atas bangsa ini dan bahkan atas umat manusia di seluruh muka bumi ini. Jangan biarkan ada satu waktu pun yang hilang begitu saja. Daniel, meskipun hidupnya sedang enak, dia bisa saja begini, dia katakan, itu bukan urusanku, aku enak, aku nyaman, uangku masih banyak, persediaanku juga masih berlimpah. Apa urusannya aku dengan semuanya ini? Biarkan, itu kan urusan orang berdosa. Mereka mengalami ini kan dosa-dosa mereka. Mereka mengalami ini kan karena kesalahan mereka. Biarkan penghukuman Tuhan terjadi atas mereka semuanya. Harusnya Daniel bisa mengatakan seperti itu. Daniel bisa saja cuci tangan. Dan dia menikmati kehidupannya yang mewah. Saudaraku, jangan lakukan seperti itu. Meskipun kita memiliki banyak, meskipun katakanlah aku tidak peduli, apakah pembatasan sosial berskala besar ini akan berlangsung 1 minggu, 2 minggu, bahkan 2 tahun pun aku tidak peduli. Aku cukup punya uang, aku cukup punya fasilitas, aku cukup punya perbekalan makanan, aku tidak akan menjadi miskin bahkan 7 turunan sekalipun. Dan saudara katakan, biarlah yang sengsara, yang mati-matilah, yang dihukumlah. Saudaraku, jangan lakukan itu. Demi rencana Tuhan, demi belas kasihan Tuhan, demi bangsa-bangsa, demi negara kita, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Bersyafaat. Memohon kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dikatakan dia berpuasa. Dia mengenakan kain kabung. Dia menaruh abu di atas kepalanya. Itu sebuah ungkapan bahwa dia sedang berkabung pada waktu itu. Tentu bukan berarti kita menyusahkan diri kita sendiri, bukan. Tapi berkabung yang seperti ini adalah kita minta belas kasihan Tuhan. Supaya belas kasihan Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan bersyafaat, kita dimampukan berdoa, kita dimampukan berpuasa bahkan untuk bangsa dan negara kita. Jangan kita cuci tangan. Jangan kita menyalahkan orang lain. Daniel mengambil tanggung jawab yang besar pada waktu itu. Dan saya bisa bayangkan apa yang segera terjadi. Ketika setiap umat Tuhan, ketika setiap gereja Tuhan itu melakukan seperti yang Daniel lakukan. Melakukan yang dia bisa kerjakan. Ayo orang-orang percaya, ayo jemaat. Ayo gereja Tuhan, lakukan yang kita bisa lakukan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi juga kita sekaligus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya mendengar, saya membaca banyak orang yang membagikan akan apa yang dia punya. Justru pada masa sulit ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemarin saya lihat teman saya kirim, ada seorang nenek atau seorang ibu tua
yang menaruh mie instan di pagar rumahnya dengan tujuan supaya siapa yang membutuhkan bisa mengambilnya. Saya melihat orang mulai berbagi dan sebagai gereja Tuhan kita juga harus lakukan hal yang sama. Saya mendorong setiap gereja Tuhan berbagilah dengan yang lainnya yang membutuhkan. Bukan masalah seberapa besarnya, tapi hati kita juga terus dipenuhi dengan belas kasihan untuk kita membagi apa yang Tuhan masih berikan kepada kita. Gereja Tuhan di Jogja kita punya program yang disebut dengan Saling 91. Ini adalah program untuk kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang bertanya, Pak, kenapa Saling 91? Sebagian bisa menebak, sebagian masih kebingungan. Kita tahu bahwa COVID-19 itu membuat masalah. Membuat semua orang susah. Membuat banyak orang kehilangan penghasilannya. Membuat banyak orang kehilangan orang tuanya, kehilangan anak-anaknya. Membuat banyak orang menjadi kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangannya menjadi susah. Nah kalau COVID-19 itu bikin susah, Saling 91 yang merupakan kebalikan dari 19 itu. Kita berdoa itu akan menjadi jalan keluar. Kita bagikan sembako, kita bagikan vitamin, kita bagikan sedikit dari apa yang kita miliki. Kepada orang-orang yang membutuhkan kita bersyukur. Kita sudah menjalaninya seminggu dan kita akan terus menjalaninya. Orang bertanya, Pak, kapan Saling 91 ini akan berakhir? Saya katakan, sampai COVID-19 ini berakhir. Orang mengatakan, apa kita cukup punya uang? Sementara semua orang menghemat. Bisa digambarkan ketika kita melakukan aksi 91 itu, foto-fotonya. Orang katakan apa harusnya kita berhikmat, harusnya kita menyimpan lebih banyak. Saya katakan Tuhan, sejujurnya setiap hari saya minta Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu atas kami semuanya. Saya ingin tunjukkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, mungkin tidak bisa ditayang di YouTube, tapi saya ingin tunjukkan 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya ingin tunjukkan, saya ingin ceritakan satu jemaat yang ada di Makedonia. Dikatakan begini, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua ini menceritakan jemaat yang ada di Makedonia. Mereka ini sedang menderita berbagai pencobaan dan mereka dicobai dengan berat di dalam pelbagai penderitaan dan ayat ini mengatakan mereka sangat amat miskin. Dalam pengertian yang lain mereka itu dikatakan bahwa kemiskinan mereka sebetulnya ekstrim. Tapi dikatakan mereka ini kemurahan. Mereka murah hati kalau saudara baca ayat-ayat yang berikutnya. Mereka ini terlibat di dalam pelayanan kasih yang diadakan oleh Paulus. Bahkan dikatakan mereka memberi lebih banyak dibandingkan dengan keadaan mereka sendiri. Siapa yang bisa membuat jemaat Makedonia itu memberi pada waktu masa sulit? Karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan Saling 91 ini. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan.
Minggu ini saya mendorong semua jemaat, perhatikan sekelilingmu, perhatikan orang-orang yang tidak beruntung, mungkin bisa tukang becak, bisa tukang parkir, sekarang tidak ada yang diparkiri. Mungkin orang-orang yang buruh harian. Saya mendorong setiap jemaat, perhatikan mereka. Perhatikan sekelilingmu. Perhatikan. Tolong mereka. Saudara bisa menghubungi kami di sekretariat. Saling 91, saudara bisa dapatkan paket-paket sembako itu. Lalu dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mendorong setiap umat Tuhan atau siapapun saudara yang mendengar firman ini pada hari ini. Saya mendorong setiap gereja Tuhan, mari berbagi. Jangan katakan, Pak, kami harus menyimpan banyak. Kami harus menjaga persediaan kami, betul. Ada waktunya kita harus memang tidak menjadi boros dan kita harus berhemat. Tapi bukan berarti itu membuat kita menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Gereja akan diberkati dengan tujuan untuk menjadi berkat. Gereja bukan diberkati untuk mengenyangkan diri sendiri. Dan Paulus mengatakan, itu jemaat-jemaat di Makedonia, itu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Mereka sangat miskin, bukan hanya sekedar miskin, mereka sangat miskin. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Sejujurnya kami juga harus memperhitungkan. Tapi saya mau katakan Tuhan, ambil yang egois ini. Dan penuhi dengan belas kasihan-Mu. Tentu kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Setiap kita harus bepergian, kita membagi, kita pakai masker, kita pakai mengaman, kita pakai hand sanitizer, kita mencuci tangan setelah kita bepergian, kita tetap harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita ikuti semua protokol kesehatan yang pemerintah sudah arahkan, jangan dilanggar. Selain itu kita juga minta perlindungan Tuhan ketika kita harus membagi. Di dalam mobil saya itu di bak belakang itu penuh dengan sembako. Saya katakan kepada istri saya, kemanapun kita pergi, begitu kita lihat ada orang yang membutuhkan, kita akan berhenti sebentar, kita akan berikan sembako itu yang membutuhkan. Saudara bisa bayangkan kalau umat Tuhan, kalau jemaat Tuhan, kalau gereja Tuhan, semuanya berbagi. Jangan katakan biarkan pemerintah yang menanggungnya. Jangan katakan biarkan ini pemerintah yang harus mengurus semuanya. Gereja Tuhan, saudara dan sayalah yang harus ambil bagian. Hanya kepada umatnya, hanya kepada orang-orang percaya. Tuhan itu mengatakan kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi berkat. Orang-orang mengatakan aku mau menjadi Yusuf akhir zaman. Karena Yusuf adalah orang yang sangat kaya, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Saudara dan saya harus ingat Yusuf itu lalu memelihara bangsa-bangsa. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya ditetapkan dan diberkati. Lakukan seperti yang Daniel lakukan. Menghadap Tuhan. Mencari wajahnya. Bermohon bersyafaat, membawa dosa dia sendiri dan dosa bangsanya. Dan saya mau katakan berbagilah kepada orang-orang sekitarmu. Saya membayangkan, katakanlah jemaat yang ada di Jogja ini, sebagian jemaat yang ada mahasiswa sebagian pulang. Katakanlah yang ada di Jogja, mereka mungkin berjumlah
sekitar 500 atau 600 orang. Lalu masing-masing memberkati 10 orang. 6.000 orang sudah diberkati. Saya bisa bayangkan kalau seluruh umat Tuhan yang ada di Jogja, yang ada di Indonesia, lalu berbagai berapa puluh juta orang yang diberkati. Mereka tidak harus kelaparan. Anak-anak tidak harus menangis, menahan lapar. Orang-orang tua tidak haruslah menjadi sakit dan menjadi pingsan karena tidak ada yang tidak bisa dimakan. Jadi sekali lagi yang pertama, Tuhan berjalan di depan kita. Dia membawa semua perjanjiannya atas hidup kita. Lebih banyaklah membaca Alkitab, mendengarkan khotbah dari para hamba Tuhan, supaya sudah dikuatkan dengan perjanjian yang daripada Tuhan. Yang kedua, contohlah Daniel. Contohlah Daniel. Jangan menjadi egois. Jangan menjadi mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi mengatakan itu bukan urusanku. Aku tidak peduli. Yang penting aku aman, yang penting di rumahku punya banyak makanan, yang penting aku menjaga diriku, aku membentengi diriku dengan segala sesuatunya. Bahkan janganlah gunakan perjanjian Tuhan untuk menjadi egois. Tuhan, kau menatang aku dengan malaikatmu. Jangan hanya itu, saudara harus berdoa untuk orang-orang yang lain. Tuhan, aku minta malaikatmu juga untuk menjaga yang lainnya. Janganlah berkat dan janji perlindungan Tuhan, saudara gunakan hanya untuk kepentingan diri saudara sendiri. Mohon kepada Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan, dan bagikan apa yang saudara punyai kepada orang yang lainnya.